Ica ya. Ini buat kalian yang nggak tahu ya, Marissa Ica ini, kenapa aku tidak mau membahas apapun itu yang tergantung dengan berhubungan dengan almarhum Bibi dan Vanessa lagi, karena sudah ditegur sama Pak Faisal ya. Pak Haji Faisal udah ditegur, katanya jangan. Ya udah aku stop gitu. Karena apa? Aku menghargai keluarganya Pak Haji Faisal ya. Jadi kalau mau kalian bilang itu, aku cuma mengingatkan banyak sekali korban-korbannya Marissa Ica ini ya, yang sudah jadi almarhum. Jadi jangan lagi kamu ya menjahati orang-orang itu dengan pakai santet lah, pelet lah, segala macam ya. Jangan. Aku tidak akan menfitnah karena aku sudah ada buktinya. Buat apa guys? Gue orang Amerika membahas Marissa Ica. Ngerti gak? Buat apa? Kenal juga enggak, bener. Dia bilang, gua nggak kenal Marissa Ica. Betul, itu aku tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Marissa Ica. Tapi aku tahu kamu sejahat apa. Ya, kalau ada panda atau apa, tujuan aku bukan panda. Ingat, tujuan aku untuk menegur orang-orang ini supaya boh ya. Bentar lagi bulan puasa, ya kan? Bentar lagi apa? Ramadan. Introspeksi diri lah, ya kan? Aku juga bakal stop barbar ini. Ada masanya, guys. Benar apa benar? Ya. Jadi nggak masalah. Aku nggak ada masalah. Aku nggak takut. Nggak takut. Karena apa? Sosial media. Ya, mau disamperin gitu ke Amerika. Ayo ke sampah dong dari Melbourne. Aduh Kak Putri Jimbo di Melbourne. Tadinya aku mau ke Melbourne loh. Aku samperin kau. Samperin cus. Lu tobat. Guys, semua orang itu ada prosesnya untuk tobat ya. Tapi apakah kita menjahati orang? Ya. Orang yang bilang itu tobat di agama kamu belum tentu. Di agama kamu belum tentu aku jadi bencong itu dosa. Di agama Hindu ada diperbolehkan dewa-dewa yang berkelamin perempuan dan laki ya. Di agama Buddha ada Dewi Kuan Im menjelma jadi perempuan, ada menjelma jadi laki-laki, itu ada di Alkitabnya. Jadi jangan bawa agama lu ke agama gua bilang-bilang tobat. Emang lu kira gua agamanya apa? Buat Doktif ya, buat Doktif, aku tidak pernah ngobrol sama Doktif, aku tidak pernah dapat uang 1 peser pun dari Doktif. Itu benar ya. Tapi kemarin Rabu dia baru DM aku, halo Kak Yoke, karena kemarin itu aku mention dia kan gitu. Jadi buat orang-orang, aku juga gini loh, mungkin caranya Doktif ini terlalu barbar ya guys. Jadi orang-orang ini ada bingung. Ya ini tips buat Doktif ya. Mungkin Doktif ini kalau misalnya sekedar mau edukasi dan mau melihatkan hasil uji lab atau apa, mungkin caranya dengan nadanya juga lebih slow lagi. Karena kalau misalnya kita ngomong yang ngegas, jadi kayak yang ngajak berantem gitu ya guys ya. Hai guys, ini lihat dong, Doktif baru lihat ini izin akuanya. Ternyata di dalam air mineral ini ada zat-zat yang berbahaya loh guys. Ikut takut ya kan. Jadi orang emosi, ngerti gak sih? Jadi orang emosi. Mungkin caranya Doktif harus lebih calm down lagi ya kan. Yang tadinya edukasi jadi orang ngajak berantem. Bener gak sih? Emang dia ngomongnya gitu ya kan, namanya itu salah satu tanggapan aku, input aku ke Doktif gitu loh ya. Tujuannya dia baik, mengedukasi netizen, tapi caranya dia gitu. Hai guys, orang jadi kayak yang emotion. Ya guys.
Jadi kalau misalnya nanti kalian nih ya, kan biar on topic dulu aja. Kalian ini kan bilang kasihan dikit. Semua orang ini termasuk aku ya, pasti ada salahnya, ada benernya. Kita manusia guys, kita nggak semua pasti bakal bener terus, nggak mungkin kita salah terus. Kita ada benernya, tapi tujuannya kita apa? Positif. Kalau tujuannya aku pengen barbar guys, dari kemarin aku udah bongkar semua yang keburukannya. Tapi kan nggak aku bongkar semua keburukannya. Apa yang aku lakukan ini dengan tujuan untuk kayak yang bikin masyarakat ini mikir gitu, kok bisa sampai terjadi seheboh ini sih gitu loh. Kok bisa? Karena apa? Ego masing-masing ya. Kalau kita ditegur terus mereka ngeyel, kita pasti tegur lagi. Sampai di satu posisi ini, teguran itu bisa dari Tuhan, dari orangnya langsung dilabrak ya kan, atau teguran sosial di internet, atau teguran hukuman secara kepolisian ya kan. Jadi ya, at the end of the day bisa kalian sendiri yang menilai. Nggak usah nonton kalau misalnya nggak suka ya, ujung-ujungnya duit. Kenapa Fitri itu bukannya nggak bisa dibui ya, Fitri itu sangat bisa masuk penjara, tapi prosesnya lama. Karena dari kemarin itu banyak orang yang males ngelaporin dia karena backingan dia kuat guys. Ya, dia kenal sama Dadi Hartadi ya, itu teman lamanya dia dari Sukabumi, jenderal kan dia itu. Terus Natasha Endar, sohibnya dia ya. Jadi orang-orang yang dekat-dekat sama dia itu nggak mungkin membiarkan dia masuk dengan pasal-pasal receh gitu loh ya. Jadi buat kalian yang tahu, dia ini, si Fitri ini sudah banyak sekali menzolimi dan menyakiti banyak orang, tapi ya sampai detik ini belum ada pasal yang masuk gitu loh. Backingan si dokter itu siapa? Keluarganya dia itu ada TNI guys. Ada yang TNI, ada yang apa gitu. Gue tidak punya junjungan, gue berdiri dengan kaki gue sendiri. Ingat, gue pernah punya masalah sama Nikita, hampir gue berantem lagi. Ini jujur-jujuran ya guys. Gue ini berapa hari yang lalu hampir berantem lagi sama Nikita. Karena apa? Ego kita mungkin Nikita masih belum ya, gue juga nggak bisa nyalain Nikita sih. As a human being ya, sebagai manusia mungkin dia emosinya lagi up and down ya kan. Terus dia mungkin capek, dia mungkin lagi sakit, dia mungkin lagi suatu secret ya, gue belum bisa kasih tahu ya. There's a secret about her that I know. Ada suatu secret yang gue tahu tentang dia, tapi gue belum bisa speak up di sini. Jadi aku mengerti di posisi dia, makanya aku pernah hampir mau berantem sama dia nih ya, berapa hari yang lalu. Karena gue mikir gini, gue lebih baik berantemin lu aja deh daripada kayak begini. Kemarin selama 4 tahun gue bebas-bebas aja mau ngomong apa gitu, tapi at the same time gue mikir lagi ya, netizen harus tahu gitu dari sisi dua sisi ya kan. Makanya kalau misalnya aku bilang Nikita benar, kalau salah, atau kalau enggak ya gue nggak, I don't wanna talk about it at all gitu loh. Nih, bencong penebar fitnah. Nih gue tanggapin ya guys. Fitnah apa yang gue tebar? Yang kalian pikir gue fitnah apa? Coba kasih tahu gue. Fitnah apa? Kasih satu. Pasti gue kasih bukti. Gue itu orang yang kalau misalnya bilang orang itu bohong, gue pasti antara gue minta maaf atau enggak gue kasih bukti. Coba. Karena apa? Ini sosial media. Bisa aja gue kasih bukti right now. Coba gue tunggu. Banyak bazar is okay. Kan tok-tok bukan tempatnya gue. Dimana aku bilang apa? Dimana aku bilang aku fitnah?
Kalau sama Dewi nggak apa, nggak apa-apa. Dewi itu bukan musuh gue. Dia itu manusiawi kalau misalnya dia marah, apalagi dia dipancing-pancing buzzer, ya. Tiba-tiba Dewi ngomong ini ngomong itu, terus buzzer ngomong ini, dia kepancing. Gue nggak punya masalah problem with Dewi Persik, ya. Personally, I don't have a problem with her. Mana? Ada nggak yang ngomong fitnah-fitnah? Coba klik dulu. Mana yang bilang aku fitnah? Fitnahnya apa? Biar aku jawab. Aku is okay. Orangnya kabur. Oh. Fitnah itu pasti kan ada sesuatu yang di otak mereka aku bohong gitu. What? Aku tantang apa yang aku ngomong? Gak usah jawab apa yang aku jawab. Guys, ini yang di tok-tok udah mau mati ya. Aduh. Aku sambil cas deh. Udah sampai memetong nih apa handphonenya yang di. Tapi ini aku bakal save di Igoy, dan pasti nanti ini ada yang record di YouTube. Jadi sebelum aku off, kalian ada mau pertanyaan apa, gue bisa buktiin. Gue itu orang yang paling suka membuktikan sesuatu, ya. Bukan karena pengen gue sok bener, gue juga pasti ada salahnya, ya. Tapi karena ini di ranah online, harus bisa membuktikannya, jangan asal cuap doang, ngerti nggak?